Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis ini. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ushul Salasah yang merupakan karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kedua ini kita akan mengambil pengantar kedua sebelum Syekh masuk ke inti pembahasan, yaitu tentang 3 perkara penting yang harus diketahui oleh seorang muslim dalam rangka dia mewujudkan, merealisasikan tauhid ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini Syekh mengatakan rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail wal amalu bihin." Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengetahui 3 perkara serta mengamalkannya. Kemudian beliau menyebutkan satu demi satu. Kata beliau rahimahullah, "Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar." Yang pertama kata beliau, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita, juga memberikan rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita sia-sia, tidak membiarkan kita percuma, melainkan Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul tersebut akan masuk surga, dan sebaliknya siapa yang durhaka tidak taat akan masuk ke dalam neraka. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di bagian pertama ini Syekh menyebutkan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan kita. Dia juga yang memberikan kita rezeki. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan berbagai macam makhluk ciptaan Allah lainnya di alam ini. Dan itu semuanya kaum muslimin Allah tidak ciptakan sia-sia. Allah tidak menciptakannya sia-sia, melainkan Allah menciptakan kita dan juga alam semesta untuk sebuah tujuan. Tujuan itu adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik mentauhidkan Allah secara rububiyah ataupun asma wa sifat, dan juga mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah dialah yang menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Allah turunkan kepadanya perintah, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Tujuan Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi adalah supaya kalian, wahai manusia, mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Ini tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian kita kaum muslimin sebagai umat manusia yang telah Allah siapkan bagi kita semua yang ada di muka bumi ini, Allah menciptakan kita dengan fasilitas-fasilitas yang ada juga untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan penciptaan Allah terhadap alam semesta ini, termasuk di dalamnya jin dan manusia, adalah untuk menegakkan dan merealisasikan tauhid. Maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan kita sia-sia. Allah Azza wa Jalla tidak menelantarkan kita tanpa tujuan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengutus seorang Rasul. Seorang Rasul yang akan menjelaskan kepada kita jalan yang benar, jalan yang salah. Menjelaskan kepada kita akidah yang benar, akidah yang salah, ibadah yang benar, dan ibadah yang tidak benar. Dan kebahagiaan kita kaum muslimin di dunia, di akhirat, tergantung sejauh mana ketaatan kita kepada Rasul yang diutus Allah tersebut. Maka siapa yang taat kepada Rasul utusan Allah, dia pasti masuk surga. Entah masuk surga langsung tanpa hisab, atau mungkin melalui hisab, atau mungkin karena dia ada dosa, maka dia dimasukkan ke dalam neraka siksaan terlebih dahulu. Tapi pada ujungnya jika dia beriman akan masuk surga. Tapi sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Rasul utusan Allah akan masuk ke dalam api neraka. Entah masuk di dalam neraka selama-lamanya atau untuk sementara karena dia beriman maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah, kemudian Syekh membawakan satu ayat dalam Al-Quran atau 2 ayat, yaitu surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16 sebagai dalil terhadap apa yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya telah kami utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi bagi kalian, sebagai saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan bangsa Makkah kala itu dan kepada umat manusia seluruhnya tentunya bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus seorang rasul. Dan hal Allah Azza wa Jalla mengutus seorang rasul bukan hal baru. Tetapi sudah ada contoh sebelum-sebelumnya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla telah mengutus Musa kepada Fir'aun. Maka sekarang bagaimana kita harus bersikap kepada Rasul utusan Allah ini? Kemudian Allah lanjutkan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ternyata Fir'aun durhaka kepada Rasul yang Allah utus kepadanya. Dia durhaka kepada Musa. Dia tidak taat, dia tidak beriman. Akibatnya maka kami siksa dia dengan siksa yang pedih. Dia disiksa di dunia
sehingga dia ditenggelamkan, dan ia pun juga disiksa di akhirat, di alam barzakh dan di dalam api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Fir'aun dan para pengikutnya, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya." Fir'aun bersama pengikutnya sore, pagi dan sore mereka dipaparkan kepada api neraka di alam barzakh. Wa yauma taqumus saah. Adapun nanti pada saatnya kiamat terjadi, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Akan dikatakan, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksa yang paling pedih. Maka ikhwan fillah, kaum muslimin rahimakumullah, kita telah ada contoh bahwa Allah Azza wa Jalla telah pernah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum kita. Dan kini Allah mengutus Muhammad SAW kepada kita. Seperti apa harusnya kita bersikap. Jika kita bersikap seperti Fir'aun dan orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul, tentu nasib akan sama seperti mereka. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali beriman dan taat kepada rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perkara kedua yang harus kita ketahui dan kita yakini adalah di perkataan Syekh Ats-Tsaniyatu, "Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun." Perkara kedua, supaya kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridha bila dia disekutukan dengan seseorang di dalam peribadatan kepadanya. Baik itu malaikat yang dekat ataupun nabi yang merupakan rasul utusan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perkara kedua yang wajib kita ketahui dalam rangka kita mewujudkan tauhid ibadah kita, di dalam rangka mewujudkan peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa ibadah kita harus dimurnikan untuk Allah. Harus dimurnikan untuk Allah. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridha terhadap kesyirikan. Tidak ridha jika ibadah kita lakukan sementara di dalamnya ada kesyirikan. Maka ini menunjukkan hal bahayanya kesyirikan. Bahkan Allah Azza wa Jalla tidak mau disekutukan sekalipun dengan seorang malaikat. Malaikat yang dia dekatkan pada dirinya. Sekelas Jibril, para malaikat pemikul aras dan lainnya. Tidak juga Allah Azza wa Jalla ridha disekutukan walaupun dengan seorang nabi yang sekaligus sebagai rasul. Lalu bagaimana dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana sekutu di dalamnya atau kita menyekutukan Allah di dalamnya dengan batu, dengan pohon, dengan kuburan? Maka ini tentu jauh dari kata ridha di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kesyirikan sangat bahaya. Setidaknya ada 4 bahaya kesyirikan. Yang pertama, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau mengadakan bagi Allah sekutu tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian bahaya kesyirikan yang kedua, dia adalah dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni. Ketika seseorang meninggal dunia dan dia membawa dosa kesyirikan sementara dia belum bertaubat dari dosa tersebut, tidak diampuni. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni kesyirikan kepada dirinya dan mengampuni yang lainnya
liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian bahaya kesyirikan yang ketiga, kesyirikan dapat menggugurkan amal, menghapus amal. Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya telah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul, dan juga kepada Rasul-Rasul sebelum engkau, apabila engkau berbuat kesyirikan niscaya akan dihapuskan amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, bahwa kesyirikan, khususnya syirik besar, mengekalkan dalam api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah telah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah di neraka. Waliyatubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kesyirikan sesuatu yang sangat berbahaya dan berat. Tidak boleh ada kesyirikan di dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh membawakan dalil. Beliau mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan beribadah di dalamnya dengan beribadah kepada siapapun di dalamnya bersama Allah Azza wa Jalla. Artinya jangan engkau sekutukan Allah di dalam peribadatanmu di dalam masjid, ya, kepada siapapun juga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tentang ibadah tentunya kita mengetahui ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah anggota badan. Ibadah hati semacam cinta, takut, harap, tawakal. Ibadah lisan, zikir, doa. Kemudian ibadah anggota badan, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan ibadah-ibadah itu semuanya memiliki dua syarat untuk dikabulkan. Tidak akan dikabulkan sebuah ibadah kecuali jika terpenuhi di dalamnya dua syarat itu. Dua syarat itu adalah ikhlas, yaitu murni kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah yang Allah diduakan di dalamnya ada riya, ada sum'ah. Ini muskilah, ini masalah. Harus ikhlas. Kemudian yang kedua, mengikuti syariat. Mengikuti arahan agama. Apa yang Allah inginkan, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan syariat. Kemudian syarat keduanya, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan dia melakukan kesyirikan kepada Rabbnya, ya, dengan siapapun juga. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, maka kesimpulannya ibadah tidak akan disebut sebagai ibadah secara benar kecuali jika disertai dengan mentauhidkan Allah dan dibebaskan dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, perkara ketiga yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, bahwa dia harus membangun loyalitasnya karena Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mencintai orang-orang beriman dan benci kepada orang-orang yang tidak beriman. Syekh mengatakan, "Ats-tsalisatu anna man ata'a ar-rasula
wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Yang ketiga, bahwasanya siapa yang taat kepada Rasul, tentu kita semua taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah, artinya dia telah melaksanakan poin pertama, poin kedua yang telah disebutkan sebelumnya. Dia taat kepada Rasul dan dia mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, la yajuzulah, tidak boleh baginya mualatu man haddallaha wa rasulah, untuk wala, untuk loyal, untuk cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, sekalipun orang itu adalah kerabat terdekatnya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, merupakan kesempurnaan agama seseorang, kesempurnaan bentuk taatnya kepada Rasul, dan bentuk tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla adalah dia tidak boleh membangun loyalitas, membangun cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka seorang muslim itu pada dasarnya dia harus mencintai seorang muslim, loyal kepada sesama muslim, sesuai dengan tingkat agama orang tersebut. Orang yang tingkat beragamanya tinggi, maka tingkat loyalitas dan cinta kita kepadanya tinggi. Tapi sebaliknya, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia memiliki penyimpangan, dia jatuh di dalam dosa, maka tingkat cinta dan loyalitas kita pun kita sesuaikan dengan hal tersebut. Ya. Kemudian kaum muslimin membangun cinta dan loyalitas di atas dasar agama atau karena Allah Azza wa Jalla menjadi salah satu pilar kebahagiaan. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang memiliki 3 perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Karena dia taat kepada Allah, karena dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Masalah membangun loyalitas kepada sesama muslim dan tidak loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ini bagian pilar penting di dalam agama kita. Bahkan orang-orang yang loyalnya kepada musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah SAW ini ada dalam bahaya. Bahkan dapat mengeluarkan dia dari agama. Seperti apa bentuk wala loyal kepada musuh Allah yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama, berisiko terhadap agamanya? Misalnya orang yang mencintai orang-orang di luar Islam karena agama mereka. Dia mencintai mereka karena agama mereka. Ini bahaya. Atau dia ridho dengan kekufuran mereka. Ridho, senang dengan kekufuran mereka. Atau membenarkan ya agama dan aliran mereka, ragu tentang ya kekufuran mereka atau memuji-muji agama mereka. Ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Dan ini bentuk wala yang harus kita hindarkan.
Kenapa? Pertama, karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang wala kepada orang-orang kafir, siapa yang loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia bagian dari orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyifati perbuatan tersebut sebagai sifatnya orang-orang munafikin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah." Ya, ini tentang sifatnya orang-orang munafikin, yaitu dia membangun loyalitas dan cinta kepada orang-orang di luar agama. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tidak akan bertemu antara keimanan dan antara loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya." Kalaulah mereka benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Nabi, dan kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi tersebut, Al-Quran, Kitabullah, mattakhaduhum awliya, maka pastilah mereka tidak akan menjadikan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu sebagai teman-teman setia, ya, yang mereka loyal dan cinta kepadanya. Maka kita kaum muslimin rahimakumullah, loyalitas kita adalah kepada sesama muslim. Loyalitas kita, wala kita adalah kepada sesama orang-orang beriman. Dan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah SAW tentu akan menghalangi kita dari loyal kepada dan cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah, itu 3 perkara yang wajib kita ketahui, wajib kita yakini, wajib kita amalkan demi mewujudkan, merealisasikan tauhid ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.